Sejak pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Lebak Bulus di dalam kereta itu, Ya. ya, saya sudah menyatakan sikap bahwa kalau itu pilihan terbaik dan itu berkontribusi untuk bangsa dan bisa mengkritik dari dalam, itu bagus karena wawasan kita kebangsaan. Tetapi yang kita nggak setuju kalau Pak Prabowo iya aja apa kata Pak Jokowi pun yang berdiri nanti 2024 seseorang yang bersih dari kepentingan rezim sekarang. Ya, terus apalagi Be? Oke, dan kemudian tidak ada lagi ejawantah kelanjutan, ya, estafet dari orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi dan tim. Jangan sampai orang itu, siapapun orangnya, yang lagi digadang-gadang, yang setiap hari tampil di televisi, seorang gubernur. Maksudnya Gubernur Kalimantan Tenggara? Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, silakan. Tapi kami tidak akan mendukung siapapun yang berada dalam lingkup rezim yang sekarang. Sejak pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Lebak Bulus di dalam kereta itu, Ya. ya, saya sudah menyatakan sikap bahwa kalau itu pilihan terbaik dan itu berkontribusi untuk bangsa dan bisa mengkritik dari dalam, itu bagus karena wawasan kita kebangsaan. Tetapi yang kita nggak setuju kalau Pak Prabowo iya aja apa kata Pak Jokowi. Jadi bukan soal masuknya sebagai menteri, bukan soal masuknya sebagai penasehat atau apapun jabatannya. Kalau iya saja, kalau manut nurut aja. Jadi harus ada check and balance walaupun di dalam. Di luar kami akan berteriak terus seperti ini. Kebijakan Pak Jokowi yang oke akan kami bilang oke. Tapi kebijakan yang tidak oke akan kami katakan tidak oke. Nah, di dalam sana Pak Prabowo kami nggak kecewa dia berada di dalam, tapi kami akan kecewa sekali kalau dia tidak bersuara atas masuknya tenaga kerja asing yang ilegal. Jadi kekecewaan bukan karena pada posisi, kekecewaan itu akan ada pada sikap. Kalau selama ini nggak ikut campur terhadap carut marut, maka itu baru akan mendatangkan kekecewaan. Sejauh ini Be? Ya, sejauh ini beliau mengatakan, beliau menyaksikan bahwa ya siaran yang terbaru Pak Jokowi sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Kalimat itu cukup mengecewakan kami. Rakyat yang mana yang diperhatikan? Rakyat yang diperhatikan adalah rakyat yang mendukungnya. Seharusnya Bapak yang baik, kalau punya anak yang nurut sama anak yang ngeyel sama yang bandel, sikap Bapak itu mesti mengayomi dua-duanya. Dan kata-kata ini saya belajar dari Prof. Jadi maksudnya Babe Haikal anak yang bandel ya? Saya anak yang nakal, saya anak yang bandel. Tapi biar bagaimanapun dibelah dada saya adanya NKRI, adanya taat kepada pemerintah sebagai ulil amri. Tapi jangan kami dimusuhin dong, gitu loh. Saya teringat. Merasa dimusuhin ini Be? Ya, Pak Prof. Kebetulan tadi saya lagi mengevaluasi dan saya lagi bongkar-bongkar arsip. Pak Prof, ini klien saya Pak Prof. Banyak sekali. Woi. Tapi sekarang tak ada yang berani mengundang Pak Prof. Nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani. Pak Prof, ini lagi puasa. Demi Allah saya bersumpah, saya mendapatkan WA dari teman saya yang biasa mengundang dan dia staf di bagian humas. Dia berkata, maaf Pak Haikal, kami tidak bisa mengundang Bapak lagi karena Bapak 212. Maksudnya Wiro Sableng itu, 212 itu? Coba lihat. Kan konyol gitu loh. 212 itu apa? Kenapa jadi musuh gitu? Ya, kalau Pak Prof lihatlah ini, coba lihat. Dari atas. Mungkin ada puluhan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali 10 ada 70 mungkin.
See, lihat. Jadi, anak yang kalau seorang ayah yang bijak, anak yang nurut sama anak yang bandel harusnya diayomi. Bukan yang nurut, nih bukan saya contohkan sekarang, tapi jangan sampai terjadi. Yang nurut dikasih uang untuk menghantam yang bandel. Dan itu kami rasakan, hantaman kepada kami itu luar biasa. Ya, ada lagi tambahannya, Babe? Ya, tambahannya kecewaan bukan karena pada jabatan. Jabatan apapun silahkan lah. Tapi kekecewaan ada pada sikap. Harusnya menjadi tokoh yang bisa mempengaruhi Pak Jokowi. Sementara ini, sekarang kan sedang berlomba. Siapa yang paling banyak mempengaruhi Pak Jokowi? Dan kita mesti fair di tengah kelemahan Pak Jokowi. Setiap orang ada kelebihan-kelemahan. Saya hanya lagi fokus kelemahan. Di tengah kelemahan Pak Jokowi, harus ada orang yang bisa memperingatkannya. Harus ada orang yang selalu mengingatkannya. Kalau yang mengingatkan dia lagi, sementara yang masuk ke dalam, misalnya Pak Prabowo atau siapapun, ikut lemah dan ikut terbawa arus, itu yang akan mendatangkan kekecewaan bagi kami. Sejauh ini indikasinya bagaimana, Be? Sejauh ini indikasinya belum ada tindakan yang nyata, yang betul-betul berani mendobrak, mengatakan hal-hal yang penting untuk rakyat. Bukan hanya fokus kepada apa yang sedang ditugaskannya. Profesional itu memang betul fokus kepada apa yang dikatakannya, apa yang menjadi ahlinya. Tapi ya ada dong suara demi kedaulatan NKRI ini apa yang dilakukan. Nanti dibilang sama netizen kecewa nih ya. Oke, Be, kalau cukup pertanyaan terakhir, ketiga. Nah, ini pasti lebih ngeri-ngeri sedap lagi ya. Tapi tolong dielaborasi dengan alasan-alasannya, dengan pandangan-pandangan yang objektifnya, dengan harapan-harapannya. Oke. Walaupun ini masih 2020, biasa orang bicara mengenai 2024. Kan kerja kita memang selalu bicara pemilu kan. Pertanyaan saya yang to the point langsung, Babe ada jagoan nggak untuk 2024? Silakan, tunjuk satu nama, Be. Tunjuk satu nama, nggak boleh banyak nama, Be. Karena elaborasi, boleh nggak saya mengelaborasi dulu sebentar? Silakan, elaborasi dulu. Tapi harus dijawab. Elaborasi saya adalah siapapun yang berdiri nanti 2024, seseorang yang bersih dari kepentingan rezim sekarang. Ya, terus apalagi, Be? Oke, dan kemudian tidak ada lagi ejawantah kelanjutan, ya, estafet dari orang yang dipercaya oleh Pak Jokowi dan tim. Jangan sampai orang itu, siapapun orangnya, yang lagi digadang-gadang, yang setiap hari tampil di televisi, seorang gubernur. Maksudnya gubernur Kalimantan Tenggara? Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, silakan. Tapi kami tidak akan mendukung siapapun yang berada dalam lingkup rezim yang sekarang. Adalah kami, adalah hak setiap warga negara untuk mendukung atau tidak mendukung. Dan kalau diminta menyebutkan satu nama, untuk saat ini kami menjagokan Bapak Anies Baswedan. Kayaknya udah ketebak itu jawabannya. Ya, bisa dielaborasi lagi, Be. Silakan. Ya, selama ini beliau berdiri di atas semua golongan. Selama ini beliau berdiri di atas semua kelompok dan mementingkan rakyat. Prof, kurang dekat apa saya sama beliau? Kakeknya beliau itu dekat dengan kakek saya. Ayahnya beliau juga teman daripada ayah saya. Dan saya pun kenal beliau jauh sudah lama dari sekarang. Tapi apa yang dilakukan coba? Dan saya sangat menghargai profesionalismenya. Saya tidak pernah meminta apapun, beliau tidak pernah memberi apapun. Saya tidak menuntut jabatan apapun dan beliau tidak memberi jabatan apapun. Saya tidak pernah minta mendukung apapun dan beliau juga tidak pernah memberikan apapun. Ini sebatas pertemanan. Ini yang asyik, ini yang klop sehingga tidak ada hutang budi dan balas jasa. Itu yang klop. Sejak awal ketika Pak Anies belum jadi digadang-gadang, ketika beliau difitnah dengan tuduhan beliau ya satu kelompok aliran tertentu lah dalam Islam. Saya yang tampil membela dan pada waktu itu belum ada komunikasi. Dan akhirnya ketika beliau jadi, apa kami terus digadang-gadang untuk ditawarkan menjadi komisaris ini, komisaris itu. Walaupun apabila ditawarkan saya 100% akan menolak semuanya dan saya akan mengkritisi Pak Anies, itu asyiknya. Berapa banyak saya mengkritisi kebijakan beliau kok ya. Saya waktu Monas itu saya mengkritisi dan ternyata setelah penjelasan baru saya memahami itu enaknya dalam dukungan yang tidak ada dukungan buta. Hari ini Prof, dukungan buta terjadi kepada Pak Jokowi. Ingat, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi ya, tapi saya lihat orang-orang sudah mulai berpikir tidak waras, mulai berpikir itu betul-betul disability thinking lah kalau istilah saya. Kalau salah, ya katakan salah, jangan terus membela-bela. Kalau kamu sampai dirubah hanya untuk membenarkan sebuah kata-kata, itu menurut saya disability thinking.
Tapi ini bonus ya, katanya sama aja Babe juga begitu, nggak ada yang benernya Jokowi. Semuanya salah di mata Babe Jokowi. Gimana, Be? Oh tidak. Saya sangat mendukung Pak Jokowi dalam hal yang lain. Jangan lupa, saya banyak membela Pak Jokowi di tengah orang-orang. Sampai saya dikatakan, lu sekarang udah cair ya duit ya, udah dibagi ya. Sampai saya dituduh begitu. Dari awal Pak Ramli, Pak Prof, dari awal. Pada waktu Pak Jokowi sholat, orang pada mencibir. Saya doang yang berkata, bangga dong punya pemimpin sholat. Mau diupload kayak nggak diupload kayak urusan siapa. Pada waktu Pak Jokowi berkata Al-Fatihah, saya lagi yang bela. Itu hebatnya. Lidahnya nggak fasih bahasa Arab aja dia masih berusaha untuk mempertahankan. Dan sekarang saya juga yang bela. Saya nggak pernah mengatakan Pak Jokowi lambat dalam menangani COVID-19. Saya mengatakan ini berlaku nasikh mansuh. Ini berlaku kaul jadid maupun kaul yang baru gitu atau yang lama kaul qadim. Jadi pada waktu Pak Jokowi berkata di sini tidak ada korban, betul tidak ada korban. Pada waktu Jokowi berkata di sini baru hanya 2, betul baru 2. Dan saya mengatakan sah-sah saja. Kalau ternyata sekarang baru fokus, jangan dikatain. Justru sekarang udah bertindak bahaya, baru beliau fokus. Justru menurut saya ini penuh pertimbangan. Jadi salah juga kalau perkataan saya selalu mengkritik Pak Jokowi. Yang baik kita katakan baik, tapi yang buruk tidak bisa kita tutup-tutupin. Karena ini persoalan bangsa secara seluruhnya. Ada lagi, Be? Senang saya mendengar Babe semangat sekali begini. Oh iya, of course. Saya selalu semangat. Selalu semangat dalam berbicara soal kebangsaan, dimanapun peran kita.